Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau mengabsen kehadiran anak-anak semuanya ya? Iya, Bu. Nila Sari, Jamila, Saya, Bu. Muhammad Aldi. Hadir, Bu. Apa ada yang nggak datang? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya, bagus. Gimana perasaannya hari ini? Masih semangat ya? Masih pagi ya? Masih. Ada yang ingat nggak? Minggu lalu pembelajarannya mengenai apa? Banyak, Bu. Banyak ya? Iya, nggak ingat saking kan banyaknya. Ya, minggu lalu itu tentang beriman kepada Allah. Nah, jadi minggu ini ada materi baru, yaitu materi 10 malaikat Allah beserta tugasnya. Apa? 10 malaikat Allah beserta tugasnya. Nah, di materi ini kita akan mempelajari bagaimana pengertian iman kepada Allah, nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya dan sifatnya, contoh perilaku kita yang kita teladani dari adanya beriman kepada malaikat, dan hikmah beriman kepada malaikat. Siapin pulpen dan kertasnya ya, Nana, dicatat, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di akhir pertemuan. Sip, Bu. Nah, masuk kita kepada materi yang pertama, yaitu beriman kepada malaikat Allah. Sebelum kita beriman, kita harus tahu apa sih itu malaikat? Siapa yang tahu? Allah, Bu. Iya, betul. Jadi, malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari Cahaya. Mereka adalah makhluk gaib, tidak seperti manusia. Mereka tidak ada rasa lapar, rasa haus, tidak ada rasa lelah. Mereka bukan perempuan dan juga bukan laki-laki. Mereka tidak berjenis kelamin. Nah, jadi ada nama-nama malaikat, ada 10 ya yang wajib diketahui. Dan anak-anak ibu semua di sini harus tahu ke-10 malaikat ini beserta tugas-tugasnya. Supaya apa? Supaya kita beriman kepada malaikat. Dan kalau beriman kepada malaikat akan ada hikmahnya, nanti di akhir ibu jelaskan. Nah, jadi yang pertama ini ada malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu. Wahyu apa? Wahyu dari Allah ke Nabi. para nabi, ya betul. Yang kedua ada Mikail yang tugasnya mengatur rezeki. Bukan mengatur rezeki apa ya, seperti hujan, seperti itu. Ada Israfil yang tugasnya meniup sangkakala. Nah, kapan tugas Israfil ini? Pada saat hari kiamat. Ada Israil yang tugasnya mencabut nyawa. Nah, malaikat Israil ini akan menemui kita sebanyak beberapa menit sekali. Yang kelima dan keenam ada Munkar dan Nakir yang tugasnya menanyai kita saat nanti di alam kubur. Yang kelima ada Rakib yang mencatat amal baik dan Atid yang mencatat amal Buruk. Nah, jadi karena ada malaikat Rakib dan Atid, maka kita harus Selalu berbuat selalu baik. ya, dan takut untuk berbuat maksiat karena ada malaikat Atid yang senantiasa mencatat amal kita. Yang selanjutnya ada malaikat Ridwan yang menjaga pintu surga dan malaikat Malik yang menjaga pintu neraka. Siapa yang mau jumpa malaikat Ridwan? Saya, Bu. Ini yang diam-diam aja, apa dia mau jumpa malaikat Malik? Siapa we diem aja we? Jangan ya, nauzubillah. Nanti ketika kita sudah hari kiamat tiba ya, mati pun belum di Pertanyaannya itu. masih di alam kubur. Nah, jadi ada beberapa sifat malaikat yang ada di malaikat tapi tidak ada di diri kita. Yang pertama itu adalah patuh dan taat kepada Allah. Kalau kita ada sebagian yang patuh, ada sebagian yang tidak gitu ya.
Yang kedua diciptakan dari cahaya. Kalau kita diciptakan dari Tanah. Ya betul. Malaikat ini tidak makan, tidak minum, tidak juga tidur, tidak seperti kita yang sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur, gitu ya. Tidurnya banyak, Bu. Iya betul. Dan juga tidak memiliki syahwat, sama seperti manusia, berbeda ya. Nanti kalau malaikat memiliki syahwat, nanti yang cantik-cantik aja, yang ganteng-ganteng aja, yang masuk surga, gitu ya kan? Iya. Iya betul. Insecure yang jelek. Iya betul. Nah, jadi contoh perilaku beriman kepada malaikat. Siapa? Hati-hati Dalam ucapan. Ya, betul. Berhati-hati dalam perbuatan karena akan dicatat. Jadi kita harus senantiasa berbuat baik supaya catatan kebaikan kita itu lebih Banyak. Nah, jadi kita selalu bersyukur dan bersabar atas nikmat yang Allah berikan. Seperti itu. Nah, jadi siapa yang mau baca ini? Hikmah beriman kepada malaikat. Siapa yang mau baca? Artika boleh dibaca? Artikel. Semua, Bu. Nggak usah, satu-satu aja. Hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ya, betul. Jadi, hikmah beriman kepada malaikat itu yang pertama adalah meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua ada mendorong untuk selalu berbuat baik. Kenapa kita terdorong untuk selalu berbuat baik? Karena ada malaikat yang Mencatat. Betul. Nah, jadi anak-anak ibu semua udah hafal belum? 10 malaikat beserta tugasnya. Belum hafal, Bu. Belum ya. Jadi ibu ada satu lagu nih supaya anak-anak ibu semua mudah menghafal nama 10 malaikat beserta tugasnya ya. Ada Pak? Enggak ada Pak? Besar, Ibu. 10 malaikat. Itu sebelah sana. Kiri, Bu. Kiri atas, Bu. Kiri atas. Enggak, Bu. Di Pencet dulu, Bu, videonya, Bu. Pencet videonya, Bu. Kiri atas video, Bu. Dah kelihatan? Kelihatan Mas Aldi, Abang Aldi. Ya. Jadi nampak kan? Jadi ibu dengarkan ibu terlebih dahulu, baru kalian semua ya. Ya. Jadi seperti ini. Tepuk 10 malaikat Allah. Menyampaikan wahyu tugasnya Jibril. Memberi rizki tugasnya Mikail. Meniup sangkakala tugasnya Israfil. Mencabut nyawa tugasnya Israel. Mungkar nakir bertanya dalam kubur. Rakib mencatat amal kebaikan. Atid catat amal buruk. Ridwan menjaga surga. Malaikat Malik menjaga neraka. Gitu ya. Bisa semuanya? Bisa. Ya, 1, 2, 3. Tepuk 10 malaikat Allah. Menyampaikan wahyu tugasnya Jibril. Memberi rezeki tugasnya Mikail. Meniup sangkakala tugasnya Israfil. Mencabut nyawa tugasnya Israel. Mungkar nakir bertanya dalam kubur. Rakib mencatat amal kebaikan. Atid catat amal buruk. Ridwan menjaga surga. Malaikat Malik menjaga neraka. Jadi ibu mau nanti kalian hafalkan ya 10 malaikat Allah beserta tugasnya. Jadi minggu depan bakal ibu tanya satu-satu. Iya, satu-satu. Ibu suruh nyanyi minggu depan satu-satu minggu depan ya. Kalau ada yang belum hafal. Dan jadi
Sekian materi yang Ibu sampaikan. Apabila ada yang ingin bertanya, anak-anak, apa ada yang belum paham mengenai malaikat ini, boleh ditanyakan. Paham. Iya, paham. Masya Allah. Jadi, kalau semuanya udah paham, Ibu ada permainan yaitu metode talking stick yang akan dimainkan oleh semua. Siapa yang di lagu terakhir berhenti memegang stick ini, maka dia akan Ibu kasih pertanyaan. Jadi ya, balangku ada 5. Lagunya lagu ini ya supaya kalian hafal. Nah, ya supaya kalian hafal. Udah bisa. Iya, jadi Bang Aldi, malaikat itu terbuat dari apa? Iya, sebutkan nama malaikat yang tugasnya meniup trompet sangkakala. Malaikat Israfil. Iya, betul. Dan mulai hafal ya Bang Aldi ya.